Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qira'il hadis. Ahsan, barakallahu fikum. Sebelum masuk pada pembahasan hadis setelahnya, maka berkaitan dengan pembahasan dari apa yang terakhir kita kaji, berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang alamatu husnul khatimah, tanda-tanda dari bagusnya akhir kehidupan seseorang. Maka dijelaskan pula oleh para ulama berkaitan dengan perkara yang menjadi kebalikannya, yaitu apa tanda-tanda atau sebab-sebab dari su'ul khatimah, tanda atau sebab-sebab dari buruknya akhir kehidupan seseorang. Maka disebutkan di dalam penjelasannya ada beberapa sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang itu tertimpa musibah di akhir kehidupannya sehingga dia berada di dalam keadaan su'il khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Maka di antara sebab-sebabnya yang pertama, al-inkhirafu fil aqidah. Sebab yang pertama adalah inkhiraf. Apa inkhiraf? Al-inkhiraf maknanya apa? Penyimpangan. Yang pertama sebabnya adalah inkhirafu fil aqidah, penyimpangan di dalam masalah akidah. Maka orang-orang yang menyimpang di dalam akidahnya maka dikhawatirkan dia akan tertimpa su'ul khatimah. Itulah biasanya orang-orang yang menyangka dia berada di atas kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, akan tapi hakikatnya sebetulnya dia telah menyimpang di dalam masalah keimanannya. Sebagaimana peringatan ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya ada di dalam akhir surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah mau kalian aku kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang paling buruk amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka lah orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka, orang-orang yang lenyap amalan-amalan mereka di dalam kehidupan dunia dalam keadaan mereka menyangka mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim, ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka lah orang-orang yang telah ingkar kepada ayat-ayat Rabb mereka. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Rabb mereka dan mengingkari juga perjumpaan dengan Rabbnya, maka amal-amalnya menjadi terhapus sia-sia dan kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan kelak pada hari kiamat. Maka jangan sampai
kita terjatuh di dalam keadaan yang seperti ini, menyangka kita sudah beramal sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, akan tetapi ternyata Allah tidak meridhai amalan-amalan kita karena adanya penyimpangan di dalam masalah akidah. Imma bisa jadi karena perbuatan kesyirikan, sebagaimana keadaan banyak di antara kaum muslimin, mereka tidak faham, terjatuh dalam perbuatan kesyirikan tapi tidak mengetahui itu adalah kesyirikan. Terlebih lagi ketika dia mendengar orang-orang yang dianggap alim, berilmu itu telah memerintahkan atau menghasung kepada perbuatan tersebut, seperti apa yang sering kita singgung berkaitan dengan akidah tawassul. Akidah tawassul itu dalam persangkaan mereka itulah akidah yang benar, itulah tauhid yang sesungguhnya. Padahal para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tawassul kepada orang yang sudah meninggal itu hukumnya apa? Asyirku al-akbar, itu kesyirikan yang besar. Kemudian sebab yang kedua adalah dha'ful iman li hubbid dunya warrukuni ilaiha. Sebab dari su'ul khatimah yang kedua adalah dha'ful iman, lemahnya keimanan karena hubbid dunya, karena kecintaan kepada dunia, warrukuni ilaiha, dan senantiasa condong kepadanya, kepada dunia. Maka orang-orang yang tertipu dengan fitnah kehidupan dunia ini, maka mereka orang-orang yang dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam su'ul khatimah, sebagaimana keadaan yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Orang-orang yang hubbud dunya, cinta dunia dengan berlebihan, maka dia kadang merelakan kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia raih, dia relakan, dia tinggalkan karena kecintaannya dia kepada urusan dunia. Mereka orang-orang yang tidak mempedulikan apakah langkah mereka, jalan mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Yang penting mereka mendapatkan kesenangan-kesenangan dari dunianya. Kemudian yang ketiga adalah al-israru 'alal ma'asi. Di antara sebab dari su'ul khatimah al-israru 'alal ma'asi. Apa makna israr? Israr maknanya apa? Terus menerus berada di atas kemaksiatan-kemaksiatannya. Dan kemaksiatan di sini bisa dalam dua keadaan. Imma katahawuni fi arkanil Islam wa wajibatiha, seperti orang-orang yang melalaikan, menggampangkan dari perintah-perintah yang wajibnya, melalaikan sholatnya, maka ini tanda. Demikian juga kebalikannya, wal istimraru ala fi'lil muharramat, orang-orang yang terus-menerus tetap melakukan perbuatan-perbuatan keharaman, maka orang-orang seperti ini itu lebih dekat kepada su'ul khatimah. Meskipun tetap saja tidak boleh kita memutlakkan untuk menghukumi seseorang dalam urusan akhiratnya, sebagaimana penjelasan sudah berlalu. Karena urusan akhirat seorang hamba itu murni, itu apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melihat ada seorang yang mati di atas kemaksiatannya pun, ya tetap saja tidak boleh kita menghukumi dia itu su'ul khatimah atau dia termasuk dari ahlun nar. Akan tapi ini hanya sekedar min babit tahdir wa zajr. Orang-orang yang senantiasa terus-menerus di dalam kemaksiatan, maka dikhawatirkan dia bisa terjatuh ke dalam su'ul khatimah. Adapun menghukumi seseorang maka tidak boleh. Karena bisa jadi orang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kemaksiatan, Allah berikan hidayah kepadanya, dia bertobat di akhir-akhir sisa hidupnya, dan Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya.
Nah, sehingga tidak boleh kita menghukumi apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akhiratnya. Kemudian sebab yang keempat, al-udulu anil istiqamah. Al-udul, kalau udul adila an itu maknanya apa? Keluar atau menyimpang. Jadi al-udulu anil istiqamah, orang-orang yang menyimpang dari istiqamah. Yang kadang kita bisa melihat pada keadaan sebagian dari manusia yang tadinya dia berjalan di atas jalan istiqomahnya, iltizam terhadap syariat-syariatnya, kemudian karena mungkin fitnah wanita, mungkin fitnah dunia, akhirnya menjadikan dia keluar dari agamanya, atau dia tinggalkan ketaatan-ketaatan kepada Rabbnya. Kemudian Allah takdirkan dia mati dalam keadaan demikian. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam kisahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, kisah tentang Bal'am bin Bahura. Pernah dengar? Bal'am bin Bahura. Dulu ini seorang alim, seorang abid, termasuk dari umatnya Nabi Musa alaihissalam, orang Bani Israel. Dulu seorang alim, seorang abid, orang yang saleh. Banyak orang datang kepadanya untuk mengambil ilmunya, meminta nasihat dan fatwanya. Akan tapi di akhir kehidupannya dia terfitnah dengan urusan dunia dan urusan wanita, sehingga akhirnya dia ketika dibujuk oleh seorang raja, maka dia mau mengikuti kemauan rajanya, bahkan berbalik untuk apa? Memerangi kaumnya sendiri, orang-orang Bani Israel, dan memerangi nabinya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat hadisnya, raja ini tidak pernah bisa mengalahkan nabi dan orang-orang Bani Israel itu. Sehingga kemudian Bal'am bin Bahura bin Ba'ura itu mengatakan, kalian tidak bisa mengalahkan mereka kecuali kalian timpakan fitnah pada mereka. Apa fitnahnya? Dikirim wanita-wanita yang cantik kepada pasukan-pasukan tentaranya Bani Israel, sehingga terjadilah mereka berzina, mereka apa? Melupakan kitabnya Taurat. Akhirnya dengan sebab itulah kemudian raja yang kafir ini bisa mengalahkan orang-orang Bani Israel. Atau mungkin antum pernah mendapatkan kisah tentang seorang hafid yang ikut berjihad untuk membebaskan sebagian tanah-tanah di Eropa. Sebagaimana Islam pernah menyebar di tanah Andalusia, di Spanyol, di Portugal yang sekarang ini jadi negara itu, kemudian terus merangsek ke tengah, hampir-hampir masuk ke jantungnya benua Eropa, yaitu kota Paris. Hampir-hampir bisa menguasai. Akan tapi kemudian para pasukan kaum muslimin itu terfitnah dengan urusan wanita, urusan harta, ghanimah. Mereka kewalahan, mereka membebani untuk membawa harta-harta ghanimah, akhirnya balik dipukul, diserang, kemudian diusir. Akhirnya meninggalkan beberapa negeri-negeri yang tadinya mereka kuasai. Maka disebutkan di dalam kisahnya ada seorang hafid, hafal Quran, karena terfitnah dengan seorang wanita, saya lupa namanya, terfitnah dengan seorang wanita yang cantik, wanita Eropa, tahu sendiri fitnahnya mereka bagaimana. Akan tapi ketika dia datangi wanita itu untuk dinikahi, maka wanita itu mensyaratkan, aku mau engkau nikahi tapi engkau keluar dulu dari agamamu. Dan akhirnya pemuda ini mengikuti saja kemauan dari wanita yang dia cintai itu. Akhirnya dia murtad dari agamanya. Maka ketika pasukan kaum muslimin itu pulang kembali melewati wilayah yang pemuda ini akhirnya tinggal bersama wanita itu, maka sahabat-sahabatnya itu bertanya, masihkah ada tersisa hafalan Al-Quranmu? Kata pemuda ini, sudah hilang semua, tidak tersisa kecuali satu ayat, ada dalam surah Al-Hijr. Yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin.
Maka orang-orang kafir itu membayangkan seandainya mereka itu menjadi orang-orang muslim. Itu saja yang tersisa dari ayatnya itu. Subhanallah. Maka ini akhir dari kehidupan yang buruk dari seorang hamba. Selesai pembahasan tentang masalah tanda-tanda dari husnul khatimah, su'ul khatimah. Kita masuk pada hadis setelahnya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, hukmu qiraati Yasin indal muhtadir. Hukum membacakan surah Yasin di samping orang yang hendak meninggal. Di samping orang yang sakaratul maut atau hendak meninggal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa an Ma'qil bin Yasar. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kalian kepada mautakum surah Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Yang pertama berkaitan dengan sanadnya. Hadis ini adalah hadis yang didhaifkan oleh kebanyakan para ulama. Dan hanya sedikit di kalangan para ulama salaf yang mengamalkannya. Kebanyakan para ulama mendhaifkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i, kemudian Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban wa Hakim. Semuanya dari jalan Ma'qil bin Yasar. Qala al-Hafidh, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Talkhis, a'allahu Ibnu Al-Qattan bi ittirabi wa bil waqf. Ibnu Al-Qattan itu mengatakan tentang cacatnya hadis ini bil ittirab. Ittirab itu apa? Berguncang sanadnya. Wa bil waqfi, dan dikatakan hadis ini mauquf. Kalau mauquf berarti ucapannya siapa? Sahabi. Hadis mauquf itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ucapan sahabi. Dan hadis mauquf termasuk min anwa'id dha'f. Termasuk dari macam-macam hadis yang dhaif. Kemudian dinukil dari Abu Bakar Ibnu Arabi dari Al-Imam Ad-Darqutni, beliau mengatakan hadisun dhaiful isnad majhulul matan. Hadisnya dhaif sanadnya dan majhul matan, dari sisi matan tidak dikenal. Wala yasihu fil babi hadisun, dan tidak ada yang sahih di dalam bab ini satu hadis pun. Kemudian Al-Imam Ahmad mengeluarkan di dalam Musnad, dan beliau mengatakan hadatsana Abul Mughirah ila akhir, dan mengatakan hadis ini adalah hadis yang bahwa idza quri'at indal mayyit khufifa anhu biha. Jika dibacakan di samping mayit maka akan diringankan siksaannya. Hanya saja hadis ini hadis yang dhaif juga. Baik. Sehingga kesimpulannya yang pertama dari sisi sanad hadis ini hadis yang dhaif. Kalau hadis dhaif boleh tidak digunakan untuk berhujjah atau diamalkan, tidak boleh. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Kemudian dari sisi makna, meskipun hadis ini hadis yang dijadikan sebagai dalil sebagian di antara saudara kita kaum muslimin untuk menetapkan sunnahnya membacakan surah Yasin, akan tapi dari sisi matan maka berbeda sebagaimana apa yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena ketika Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini, ikra'u ala mautakum Yasin, bacakan akan kepada mautakum. Mauta itu maknanya orang yang hendak meninggal. Karena seandainya yang dimaksud adalah orang yang sudah meninggal, tentunya Nabi akan mengatakan ikra'u ala mayyitikum Yasin, bacakan kepada orang yang sudah meninggal, mayit kalian itu Yasin. Akan tapi hadis ini
beliau sebutkan dengan makna ala mautakum, yaitu alal ihtidar, kepada orang yang sedang sakaratul maut. Artinya seandainya hadis ini sahih, tidak dipahami, Rasulullah memerintahkan untuk dibacakan kepada orang sudah meninggal. Apalagi meninggalnya sudah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisah, mendak pindu. Mendak itu berapa? 1000 ya? Setahun. Kemudian kalau sudah 3 tahun berarti 1000. Maka tidak ada sama sekali isyarat perintah dari Nabi SAW untuk memerintahkan membacakan surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Baik. Adapun yang dimaksud dengan ala mautakum, maka sebagaimana hadis yang kita baca sebelumnya. Hadis siapa itu? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis. Bacakanlah atau talkinkanlah kalian kepada mautakum la ilaha illallah. Kalimat mautakum alal ikhtidar, orang yang hendak meninggal atau dalam keadaan sakaratul maut. Sehingga di dalam kesempatan kajian kita pada malam hari ini, kita akan mengkaji penjelasan para ulama berkaitan dengan bab ihda'il a'mal lil mayyit, yaitu hukum dari menghadiahkan amalan-amalan untuk orang yang sudah meninggal. Karena sebetulnya ini pembahasan yang berbeda dengan hadis ini. Artinya hadis ini kan berkaitan dengan orang yang ihtidar, orang yang sakaratul maut. Tapi ketika hadis ini kemudian dijadikan sebagai hujah atau dalil amalan-amalan sebagian kaum muslimin, maka sekaligus kita akan mengkaji tentang hukum ihda'il a'malil mayyit, hukum menghadiahkan amalan-amalan untuk orang yang sudah meninggal. Maka berkaitan dengan hukum menghadiahkan amalan untuk orang yang sudah meninggal, itu dibagi menjadi 3 keadaan. Dibagi menjadi 3 keadaan. Secara asal, yang namanya suatu pahala itu Allah akan berikan kepada siapa yang mengamalkannya. Maka tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dengan limpahan kenikmatannya, Allah masih menjadikan sebagian amalan-amalan itu bisa diniatkan pahala untuk si mayit. Dan ini memiliki ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ma la yasilu ilal mayyit sawabuhu bil ittifaq. Ma la yasilu ilal mayyit sawabuhu, apa yang tidak bisa sampai pahalanya kepada mayit bil ittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Dan ini lebih kepada amalan-amalan qulub, amalan-amalan hati. Seperti apa? Seperti iman, tauhid, ta'zim. Maka seperti ini tidak akan sampai kepada si mayit dengan kesepakatan para ulama. Ini amalan-amalan apa? Hati, a'malu qulub. Kemudian yang kedua, ma yasilu ilal mayyit sawabuhu bila khilafin, apa yang bisa sampai pahalanya kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal, bila khilaf, tanpa adanya perselisihan di kalangan para ulama. Sebagaimana hadis yang tentunya antum pernah mendengar atau sebagian hafal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Jika apa? Meninggal seseorang, maka akan terputus amal-amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama apa? Min sadaqatin jariyah. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Apa maksudnya ini? Wakaf. Karena kalau sedekahnya habis dimanfaatkan, selesai pula habis pahalanya. Tapi kalau sedekahnya itu sesuatu yang nilainya tetap,
senantiasa bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh kaum muslimin, maka selama itu bisa dimanfaatkan akan terus mengalir pahalanya. Meskipun kita hanya andil pada sebagian saja. Mungkin pas bangun masjid saya tak nyumbang mampunya 1 sak semen. Selama masjid itu dipakai terus-menerus mengalir itu. Atau meskipun 1 bata. Bahkan kata para ulama, dia pun akan mendapatkan keutamaan dibangunkan rumah di surga. Kata Nabi SAW, man bana masjidan bana maulahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya 1 rumah di surga. Kata para ulama, dikaitkan dengan hadis yang lain, Nabi SAW mengumpamakan itu. Meskipun masjid itu sebesar rumah burung. Sebesar rumah burung. Dan ini isyarat kata para ulama, sehingga semua yang terlibat di dalam pembangunan masjid itu, maka dia mendapatkan hukum yang sama. Tidak mengharuskan kita istilahnya, sudah ini masjid saya yang bangun semua, yang lain tidak boleh urunan, tidak boleh nyumbang. Baru kemudian dikatakan hamba seperti ini akan dibangunkan rumah di surga. Bukan. Tapi bagian sekecil apapun, maka itu akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala membangunkan rumah di surga. Baik. Demikian juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Sungguh akan ada seorang hamba yang akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqulu, sehingga hamba ini akan bertanya, anna hada, apa sebab ini aku diangkat derajatku seperti ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, dengan sebab istighfarnya anakmu kepadamu. Baik. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda juga di dalam hadis, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya dari apa yang akan mengikuti seorang mukmin dari amal-amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya, ilman allamahu wa nasyarahu. Kata beliau, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Awala dan salihan tarakahu, anak yang saleh yang dia tinggalkan. Au mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan, dia sedekahkan. Au masjidan banu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan banau li ibni sabil, atau rumah yang dia bangun untuk orang-orang ibnu sabil. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, atau sumur juga yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihati wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di waktu sehatnya maupun di waktu hidupnya. Talhaquhu min ba'di mauti, akan mengikutinya sampai hari kiamat. Kata para ulama, apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini itu berlaku juga secara umum, bukan hanya dari hartanya saja, bukan dari hanya hartanya saja, akan tapi harta dari anaknya atau orang lain. Ketika dia sedekahkan, dia niatkan pahalanya untuk fulan yang sudah meninggal, maka seperti ini disepakati oleh para ulama akan bisa sampai. Jadi mungkin nanti akan iskal bagi antum, itu kan dari hadis-hadis kaitannya dengan anaknya, dengan sedekah yang dia pernah keluarkan. Akan tapi para ulama menjelaskan hadis ini berlaku umum, apakah harta itu dari hartanya sendiri atau dari harta orang lain yang dia sedekahkan dan pahalanya untuk dialirkan kepadanya. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam rinciannya, misal dalam sedekah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi iftalatat nafsuha wa adunnu law takallama tasaddaqat fahala ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Kata sahabat ini, sungguhnya ibuku telah meninggal dan aku menyangka seandainya beliau itu bisa berbicara, maka beliau akan bersedekah. Maka apakah sampai pahalanya kepadanya jika aku bersedekah untuknya?
Maka Nabi mengatakan qala na'am. Nabi mengatakan apa? Na'am. Dan ini berarti apa? Hartanya siapa? Harta si anak. Ini hartanya si anak. Dan tidak menutup kemungkinan di luar dari anaknya, meskipun bukan anaknya, semisal sahabatnya, karena mengenang kebaikan-kebaikan dari sahabat yang sudah meninggal, lalu dia pingin sekali, dia sedekah, dia bangunkan masjid, atau dia sedekah dengan kepada fakir miskin atau anak yatim, dia niatkan pahalanya untuk si fulan. Termasuk solusi bagi antum yang pernah bermuamalah. Ternyata kita mau bayar hutang, orang yang pernah ngasih hutang sudah meninggal. Kemudian dicari ahli warisnya juga tidak ada kabarnya. Nah, ini boleh. Dia sedekahkan harta itu karena itu harta milik orang yang pernah mengutangi, kemudian dia niatkan pahalanya untuk orang yang mengutangi. Hanya saja ada penjelasan yang lain. Keadaan seperti ini tetap mengharuskan dia mempersiapkan harta yang lain. Nanti tahu-tahu anaknya atau keluarganya datang mencari, katanya bapakku pernah mengutangimu. Maka seperti ini dia harus bayarkan. Dan nanti pahala yang dia sudah niatkan itu akan jadi untuknya. Pahala yang pernah dia sedekah yang dia pernah keluarkan, dia niatkan pahalanya untuk si mayit, maka itu pahalanya akan untuknya. Tapi tetap dia harus punya kewajiban untuk membayarkan hutang itu kepada ahli warisnya. Ini seandainya terjadi demikian. Seandainya terjadi demikian. Baik. Kemudian juga di dalam hadis Abu Hurairah, ini hadisnya banyak, tapi saya ambil sebagian saja. Sesungguhnya bapakku telah meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta. Walam yusi fahal yakfuru anhu aw atasaddaqu anhu, fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu. Maka bapakku tidak berwasiat, maka bolehlah, apakah bisa menghapuskan dosa-dosanya ketika aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, na'am. Ini dalil-dalil yang menunjukkan amalan orang lain, meskipun itu bukan hartanya, maka ketika disedekahkan, diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, maka ini disepakati oleh para ulama bisa sampai pahalanya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan haji. Disebutkan di dalam hadisnya, pernah ada seorang wanita sahabiah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat. Sungguh aku pernah bersedekah kepada ummiku dengan seorang budak perempuan, dan sungguh ibuku telah meninggal. Wa qala wajaba ajruki wa raddiha alaikil miras. Maka pahalanya itu atasmu, dan miras harta warisan itu akan kembali kepadamu. Kemudian wanita ini bertanya lagi, ya Rasulullah, innahu kana alayya sawmu syahrin afa asumu anha. Wahai Rasulullah, sungguhnya dulu ibuku pernah punya hutang. Jadi alaiha, kalau kana alaiha saum itu artinya punya hutang saum. Jadi huruf jar itu memiliki makna itu. Jadi kalau kita baca, perhatikan itu huruf jarnya juga. Afa asumu anha, maka bolehkah aku berpuasa untuknya, untuk membayarkan hutangnya itu? Qala sumi anha, berpuasalah untuknya. Qala, berkata lagi wanita ini, inna lam tahujja qad, sungguh ibuku belum berhaji. Apa hujja anha, bolehkah aku hajikan untuknya? Qala haji anha, berhajilah untuknya. Hanya saja kalau menghajikan orang lain, maka syaratnya apa? Dia harus berhaji terlebih dahulu. Sebagaimana mengumrohkan orang lain, maka dia harus umroh dahulu, baru kemudian dia umrohkan, niatkan untuk orang lain. Kalau dia belum berhaji, ya tidak boleh. Nanti pahalanya, misalkan ada orang tua keburu meninggal sebelum datang gilirannya untuk bisa berangkat, maka kan biasanya diwariskan kepada anaknya, ahli warisnya. Maka ahli waris ini dia berhaji untuk dirinya saja.
Tidak boleh atau tidak bisa dia niatkan untuk orang tuanya. Adapun orang tuanya dia dapat pahala dari apa? Dari harta yang dia berikan kepada anaknya itu. Warisan yang dia berikan kepada anaknya untuk bisa berhaji. Baik. Ya kalau tidak bisa seperti keadaan sekarang ini, haji nunggu berapa puluh tahun lagi kita tidak tahu. Maka kalau ada harta bisa umroh, umroh saja. Karena umroh itu meskipun khilaf ya, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Tapi kalau keadaan seperti ini, umroh bisa menjadi wajib. Jadi kalau kita punya harta, punya kesempatan, ada kesehatan, kekuatan tubuh, kemampuan, maka berumroh. Kalau memang kemungkinan kesempatan untuk haji itu masih jauh. Nah, maka di dalam hadis ini ada ketentuan bolehnya seseorang itu dikirimkan pahala dengan hajinya atau dengan umrohnya. Baik. Kemudian demikian juga apa? Bolehnya berpuasa untuk orang yang punya hutang keburu meninggal. Meskipun itu bukan anaknya. Baik. Meskipun itu bukan anaknya, itu dibolehkan. Hanya saja berkaitan dengan hutang puasa ada rinciannya. Kapan dia menjadi hutang yang harus dibayarkan ahli waris? Kapan itu? Ketika dia punya hutang kemudian apa? Dia menunda-nunda hutangnya itu padahal dia mampu melakukannya. Paham ini? Jadi seharusnya kalau selesai Ramadan, tadinya dia sakit, mungkin di bulan Rabiul Awal dia bisa sembuh, sudah kuat lagi melakukan puasa, tapi dia tunda itu. Salah ya? Dia sembuh sebetulnya, Syawal sembuh katakanlah, tapi dia tunda-tunda sampai kemudian berapa bulan setelahnya dia meninggal. Maka seperti ini ahli warisnya apa? Wajib untuk berpuasa untuknya. Tapi kalau keadaannya dia punya hutang Ramadan, kemudian sakit terus, tubuhnya lemah, tetap saja tidak mampu melakukan puasa, katakanlah sembuh tapi sembuhnya masih lemah, kemudian sampai meninggalnya, maka seperti ini tidak ada kewajiban ahli warisnya. Jadi ma'dur, diberikan udzur, tidak ada kewajiban ahli waris untuk berpuasa. Seandainya berpuasa maka itu dibolehkan juga. Karena inilah kalau ada orang tua yang sakit-sakitan, ya dia harus terus terang berwasiat pada ahli warisnya. Aku dulu punya hutang sama fulan, atau aku punya piutang pada fulan, atau aku punya hutang puasa dan sebagainya. Maka ini perlu disampaikan. Tidak, tolong diadani dulu.
Kemudian yang ketiga, a'malun mukhtalafun fiha, amalan-amalan yang diperselisihkan, apakah bisa sampai pahalanya kepada mayit atau tidak. Kalau amalan yang diperselisihkan apa ini? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, apakah pahalanya bisa sampai kepada si mayit atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat pada dua pendapat yang utama. Yang pertama pendapat yang mengatakan tidak sampai, kemudian yang kedua pendapat yang mengatakan sampai. Yang pertama pendapat annahu la yasilu, bahwasanya bacaan Al-Quran orang yang hidup itu tidak akan sampai kepada mayit pahalanya. Dan ini adalah masyhur dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau saya sampaikan ini ke itu pada bingung. Imam Syafi'i dia mengatakan tidak sampai. Imam Syafi'i mengatakan apa? Tidak sampai. Baik. Adapun para ulama yang lain dari mazhab Hambali, Hanafi, Maliki mengatakan sampai. Ayo. Tapi antum jangan bingung dulu. Kalau begitu tahlilan boleh dong. Nah, bukan itu pembahasannya. Ini pada batasan apa? Semisal kita ini baca Quran sendiri, kemudian kita niatkan saya baca Quran, saya hadiahkan pahalanya untuk bapakku. Paham ini? Khilafnya para ulama itu berkaitan dengan amalan ini. Paham? Masyhur kalau di kalangan pada pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak sampai, dan beliau menyampaikan hujah alasan yang banyak dan kuat itu. Adapun kalau dikaitkan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka datang bareng-bareng di suatu tempat, berkumpul, baca bareng-bareng, kemudian dikhususkan dengan hari-hari tertentu, maka seperti ini para ulama sepakat itu perkara kebid'ahan. Paham ini? Kalau berkumpulnya kaum muslimin baca Al-Quran bareng-bareng, kemudian mengkaitkan dengan hari-hari tertentu, dengan i'tiqad tertentu pula, maka seperti ini para ulama sepakat ini tidak boleh. Ini termasuk perkara yang muhdas, perkara kebid'ahan, tidak boleh. Nah, sekarang kita akan rinci dulu ini. Imam Syafi'i mengatakan, semisal orang baca Quran di rumahnya sendirian, kemudian dia dihadiahkan pahala untuk si mayit, untuk orang tuanya sudah meninggal, beliau mengatakan tidak akan sampai. Bagaimana ucapan beliau yang masyhur, amma qiraatul Quran la yasilu thawabuha ilal mayyit. Adapun bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Ini disebutkan di dalam kitab Dan beliau berhujahkan dengan dalil. Yang pertama,
ada murudin nas, tidak adanya dalil nas yang menetapkan demikian. Adamu murudin nas, ini dalilnya. Baik. Sehingga beliau mengatakan perbuatan ini termasuk bid'ah mungkarah, kata beliau. Bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar itu diingkari. Baik. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua ujar beliau, li'annaha ibadatun. Karena baca Quran itu ketika diniatkan dengan niat tertentu itu ibadah, maka asal dari ibadah apa? Tawakuf atau apa? Tauqifiyah. Asal dari ibadah adalah apa? Tauqifiyah. Tidak boleh kita lakukan kecuali ada perintahnya. Beda dengan tadi, menghajikan orang yang sudah meninggal, berpuasa untuk orang yang sudah meninggal, bersedekah terus sudah meninggal. Ada riwayat di dalam hadis-hadisnya Nabi SAW menjelaskan. Paham ini? Kemudian Nabi ketiga, secara asal pahala itu untuk orang yang mengamalkannya. Sehingga kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka tidak akan bisa ditetapkan pahala itu bisa sampai kepada mayit. Dan beliau menyebutkan ayat di dalam surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga secara asal kalau tidak ada dalil, maka tidak bisa ditetapkan amalan ini bisa diajarkan pahalanya. Kalau ada dalil, baru kemudian bisa ditetapkan. Kemudian yang keempat, lam yandub ilai Rasulullah SAW ummatahu. Rasulullah tidak pernah menghasung, mensunahkan amalan ini kepada para sahabatnya. Rasulullah tidak pernah apa? Mensunahkan atau menghasung amalan ini kepada para sahabatnya. Kemudian dalil yang kelima, tidak pernah dinukil itu, lam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah. Tidak pernah dinukil dari seorang pun dari sahabat melakukannya. Tidak ada riwayatnya sahabat melakukannya. Adapun yang melakukannya itu para ulama-ulama yang datang setelahnya. Mereka yang berpendapat demikian. Sehingga ini hujahnya Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau mengatakan tidak boleh atau tidak akan sampai pahala bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang mati. Hanya saja apa? Anehnya fatwa beliau atau mazhab beliau ini tidak dipakai, tidak diikuti. Apa alasannya? Alasannya apa? Karena sebagian murid Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat menyelisih gurunya. Sebabnya kenapa? Ba'du ashabi Syafi'i, sebagian dari sahabat-sahabatnya Al-Imam Asy-Syafi'i atau murid-muridnya itu berpendapat menyelisihi gurunya. Jadi kata mereka, ya tidak apa-apa, kita mengikuti muridnya saja, tidak usah mengikuti gurunya. Masya Allah. Nah, ya. Sekarang yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan apa? Anna sawabal qiraa'ah yasilu ilal mayyit. Bahwa pahala bacaan itu bisa sampai kepada mayit. Dan ini pendapat jumhur, kata beliau di sini. Saya tidak baca di faidah yang lain tidak mengatakan jumhur, tapi di sini dikatakan jumhur, yaitu para imam mazhab yang selain dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian Imam Hanafi. Makanya mereka itu menuduh kita balelo dari mazhabnya sendiri. Mereka menuduh kita, lihat mereka itu orang-orang katanya mazhab Hambali, kok tidak mengikuti pendapat gurunya. Memang kita Hambali? Tidak. Kita tidak mengikuti apa? Kita tidak mengikuti pendapat seseorang ketika apa? Ketika dipandang memang itu tidak apa? Sesuai dengan dalil misalkan. Atau semisalkan antum mengikuti pendapat para tiga imam ini, tidak apa-apa juga. Antum baca Quran di rumah kemudian diniatkan pahalanya, mengikuti pendapat mereka. Boleh juga. Karena ada salafnya, ada ulama yang sebelumnya. Baik? Dan hujah mereka, dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah.
Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sampai. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sampainya debatnya beliau, sampainya pahala bacaan itu karena apa? Karena mengikuti dalil-dalil yang sifatnya umum. Sehingga kata beliau, apa yang menghalangi ketika Rasulullah SAW telah menetapkan sampainya pahala dari amalan-amalan ibadah yang lain, kemudian apa yang menghalangi baca Al-Quran ini kemudian tidak sampai kepada si mayit? Itu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kata beliau, amal qiraah wa sadaqah wa ghairihi min amalil bir. Adapun bacaan Al-Quran, sedekah yang lainnya itu termasuk dari amalan-amalan kebaikan. Fala niza'a baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama di dalam sampainya pahala ibadah-ibadah itu. Baik. Sehingga beliau mengatakan bagaimana atau apa yang menghalangi kemudian dikatakan bacaan Al-Quran itu tidak bisa sampai kepada si mayit. Paham ini ya? Baik. Ini penjelasan berkaitan apakah bacaan Al-Quran itu bisa sampai pahalanya kepada si mayit. Hanya saja sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ini hanya berkaitan dengan amalan yang sifatnya individu. Kita baca Quran, kemudian kita niatkan pahalanya untuk si mayit. Semisal dari ucapan Syekh Abdullah bin Humaid, beliau mengatakan, Allahumma ja'al thawaba ma qara'tuhu li fulan. Ya Allah, jadikan pahala dari apa yang aku baca dari Al-Quran ini untuk si fulan. Ini dibolehkan. Kata beliau itu dibolehkan. Baik. Hanya saja sebagian dari para ulama yang lain itu tidak mengatakan sampai. Seperti ini saya bacakan. Di antara juga Syekh bin Bas, Syekh Abdullah bin Qu'ud, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, Syekh Bakar Abu Zaid, termasuk mungkin Syekh Utsaimin, mereka mengatakan tidak sampai. Mereka mengatakan tidak sampai. Hanya saja kalau dikaitkan dengan amalan kaum muslimin sekarang ini, mereka malam setelah meninggalnya kemudian mereka kumpul bareng, baca yasin bareng atau baca tahlil bareng, kemudian dikaitkan dengan hari-hari tertentu, maka seperti ini sama sekali tidak ada dalilnya. Dan para ulama sepakat ini termasuk di antara perkara yang muhdas, perkara yang diada-adakan, sama sekali tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa yang dijelaskan di sini berkaitan dengan permasalahan al-istijaru ala tilawatil Quran. Bolehkah atau apa hukumnya mengundang? Istijar itu menyewa sebetulnya, tapi bahasa menyewa kan tidak enak ya, mau baca Quran kok disewa itu loh. Ngundang orang yang baca Quran, kemudian dia memberikan imbalannya. Ayo. Maka seperti ini ada mujawazi bila khilafin. Seperti ini tidak boleh dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Karena termasuk perkara yang muhdas, perkara yang baru. Dan sayangnya ini kebiasaan dari sebagian kaum muslimin. Ima kadang rumah baru, mobil baru, nanti ngundang hafid, baca dari pagi sampai sore itu. Khatamkan satu kali khatam. Ya lumayan juga dapatnya banyak itu sekarang. Banyak di desa-desa seperti itu. Di desa-desa itu banyak. Ya kadang ini yang disayangkan itu. Sebagian dari mereka punya semangat untuk menghafal Al-Quran, akan tapi sayangnya digunakan juga untuk perkara-perkara seperti ini. Kita tidak mengatakan mereka meniatkan untuk perkara ini ketika menghafal, tidak. Tapi sayangnya mereka gunakan untuk perkara-perkara seperti ini. Ini tidak boleh. Karena tidak ada tuntunannya. Termasuk seandainya mengundang orang baca untuk mengirimkan pahala kepada si mayit, maka seperti ini itu diingkari oleh semua para ulama tanpa khilaf. Diingkari oleh semua para ulama tanpa khilaf. Baik. Oleh karena itulah mereka berkaitan dengan sekedar membaca pahala yang dikirimkan, maka mereka punya hujah yang kuat. Karena banyak para ulama yang berpendapat dengan pendapat itu. Hanya saja mereka tidak mau diingkari
Atau mereka apa? Mereka lemah dari sisi apa yang mereka lakukan dari kumpul-kumpulnya, kemudian mengkaitkan dengan waktu-waktu atau hari-hari tertentu. Baik. Kemudian ini faedah yang mungkin tidak pernah terpikirkannya. Boleh tidak ihda'u sawabil a'mal ila nabi? Bolehkah kita menghadiahkan amalan untuk Nabi SAW? Boleh? Tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan dan Nabi tidak butuh itu. Kita hanya diperintahkan untuk apa? Bersolawat. Dan solawat kita dimanapun berada, maka itu akan sampai kepada Nabi SAW. Karena Allah yang akan menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Baik. Sampai di sini. Mungkin ada sisa waktu. Pertanyaan? Ada. Yang agak bentar. Apakah birrul walidain bisa mengalami su'ul khatimah gitu? Semua amalan kebaikan itu bisa menjadi sebab. Semua amalan kebaikan itu bisa menjadi sebab seseorang itu terselamatkan dari su'ul khatimah. Jangankan birrul walidain, sekedar seorang baghiyah. Apa baghiyah? Ya kalau bahasa kasarnya kita pelacur. Dia memberikan minum kepada seekor anjing yang hendak mati kehausan, itu saja jadi sebab Allah mengampuni. Hanya saja tetap para ulama menjelaskan keadaan wanita ini terselamatkan dari apa? Perkara yang bisa merusak keislamannya atau asal dari keimanannya. Artinya seorang wanita ini tetap apa? Orang yang tidak melakukan kesyirikan besar atau kekufuran besar. Karena kalau wanita itu melakukan kesyirikan besar atau kekurangan besar, ya tidak berlaku. Hadis ini tidak akan terjadi. Artinya sekedar memberikan minum kepada anjing yang hendak mati kehausan, itu tentu saja tidak bisa apa? Tidak bisa menghilangkan dosa dari kesyirikan besar atau kufuran besarnya itu. Atau orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Birrul walidain itu ibadah yang agung. Karena Allah disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat itu menggandengkan perintah untuk apa? Bertauhid dengan perintah birrul walidain. Dalam surah An-Nisa, surah Al-An'am. Oh, banyak tempat, lebih dari 4 itu. Banyak tempat. Baik. Ada yang lain? Ada. Antum tanya saya gitu maksudnya. Saya memilih pendapat yang mana? Oh gitu. Ini perkara yang khilafiyah. Kalau perkara khilafiyah tidak ada masalah kita mengikuti para imam-imam sebelumnya, tidak ada masalah. Terlebih lagi kalau kita memang tidak punya kekuatan ilmu. Kita tidak punya apa? Kekuatan ilmu, kita tidak punya alat-alat untuk bisa istinbat sendiri atau memahami kalamnya para ulama. Sehingga kalau kita mengikuti saya mengikuti Imam Syafi'i sajalah gitu. Karena bisa jadi selama ini antum memahaminya seperti itu. Baca Quran sama sekali mutlak tidak akan sampai. Boleh saja. Atau misalkan antum mengikuti, ya tidak apa-apa, saya ikuti para imam mazhab yang lainnya. Jadi suatu saat antum mau mengamalkannya, boleh juga. Ya karena kita mengikuti ulama dan ulama itu beristinbat, menetapkan hukum tentunya dengan apa? Dengan bersandarkan kepada dalil. Apalagi sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau itu Masya Allah. Jadi boleh saja dua-duanya. Kalau antum tanya, saya sendiri masih bingung. Saya masih berdiam diri, tidak menetapkan yang mana itu. Ini dalam beberapa permasalahan kadang kita biarkan saja. Selama itu bukan sesuatu yang sifatnya tanaqud. Dari sisi apa? Dari sisi boleh dan tidak boleh. Dari sisi apa? Boleh dan tidak boleh. Baik. Allahu a'lam bishawab. Hadis lemah, hadis dhaif itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan ketika ada suatu hadis yang dhaif, kemudian
dikuatkan dengan hadis yang lain, dengan syawahid atau tawabi, dengan hadis-hadis yang menguatkannya, maka seperti ini bisa diangkat derajat menjadi hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi. Tapi kalau hadis yang lemah, tidak ada tawabi, tidak ada syawahid, tidak ada yang menguatkannya, maka tetap pada kelemahannya, sehingga tidak boleh digunakan untuk beramal. Tidak boleh digunakan untuk beramal. Ada sebagian para ulama yang membolehkan untuk digunakan dalam masalah fadhailul amal saja. Artinya hadis-hadis dhaif bukan menetapkan untuk disyariatkannya suatu amalan, bukan, tapi hadis yang menjelaskan tentang fadhailul amal, fadilah amal. Misalkan barang siapa melakukan amalan ini, amalan itu, maka dia akan mendapatkan pahala ini atau keutamaan ini. Ada sebagian membolehkan. Dari sisi mana? Dari sisi amalan yang ditetapkan itu harus ditetapkan dengan hadis yang sahih. Amalan yang disebutkan keutamaan di dalam hadis yang dhaif tadi itu harus ditetapkan dengan hadis yang sahih. Ini dibolehkan. Ada sebagian para ulama mengatakan mutlak tidak boleh, karena sama saja kita menyandarkan ucapan itu kepada Nabi. Oleh karena itulah sebagian para ulama yang membolehkan, seperti penjelasan Al-Imam An-Nawawi, itu dengan syarat bolehnya menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul amal, itu pun dengan syarat. Apa syaratnya? Sudah berlalu? Satu, tidak boleh kita meyakini itu adalah ucapan Nabi. Tak boleh kita meyakini itu ucapan Nabi. Kemudian yang kedua, tidak menyelisih hadis yang di atasnya, yang lebih kuat. Tidak boleh menyelisih hadis yang lebih kuat. Kemudian itu hanya sebatas untuk menjelaskan keutamaan saja. Sehingga sifatnya kan menghasung. Sifatnya menghasung. Seandainya seseorang beramal dengan satu amalan, ternyata keutamaan yang disebutkan di dalam hadis dhaif itu tidak berlaku, ya tidak ada masalah. Pasti yang namanya satu perintah itu ada pahalanya, ada keutamaannya, ada kebaikan-kebaikannya. Yang bisa jadi Allah tidak sebutkan atau Rasul tidak sebutkan di dalam hadis, akan tapi Allah tetap berikan pahala di kelak pada hari kiamat. Baik. Ada yang lain? Ya, fadal. Berkaitan dengan umrah beberapa kali di dalam satu safar, memang secara asal para ulama menjelaskan bahwa yang namanya umrah itu maknanya ziarah. Sehingga yang namanya umrah asalnya apa? Satu kali safar, satu kali umrah. Satu kali safar, satu kali umrah. Hanya saja sebagian pendapat para ulama, jadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan satu safar yang jauh. Katakanlah kita dari Indonesia naik pesawat ke Mekah sana. Kita naik pesawat ke Mekah. Maka selesai umrah pertama, kita boleh umrah lagi, akan tapi dengan syarat mengambil miqat. Mengambil miqat, mana yang dianggap paling terdekat atau mana yang paling mudah. Ya, kalau dia mau ambil miqat di Madinah, berarti di Zulhulaifah. Itu jaraknya sekitar 400 kilo. Dan miqat yang paling terdekat itu di Sailul Kabir atau apa itu? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil atau Sailul Kabir itu arah ke Taif. Itu sekitar 100 sekian kilo. Jaraknya 100 sekian kilo. Itu miqat yang paling terdekat dari arah orang-orang yang dari Taif dan dari belakangnya, itu miqatnya dari sana. Nah, itu dibolehkan. Kalau kita ngambil miqat itu dibolehkan. Jadi kalau misalkan antum umrah, maka ada waktu, masih ada harta, masih ada uang saku, uang yang dibawa, maka ambil itu. Bisa barengan, misalkan naik taksi, katakanlah bertiga ya, berempat lah, naik taksi berempat itu ke Taif pulang pergi, ya mungkin sekitar
berapa? 400 real. 400 real sekitar 1.600.000-an. 1,5 lah. Itu nanti dibagi orang 4 kan ringan itu. Itu dibolehkan. Adapun amalan sebagian dari kaum muslimin banyak ini. Karena memang ada ulama yang membolehkan. Masih khilaf ini. Meskipun pendapat ini itu lebih tepatnya dikatakan pendapat yang lemah. Mereka umrah ambil mikatnya di mana? Di Masjid Aisyah. Apa tadi? Ji'ra'nah atau di mana itu? Tan'im, afwan. Di Tan'im. Mereka ambil mikatnya di Tan'im. Maka ini banyak para ulama mengingkarinya itu. Bahkan mengingkari dengan keras. Syekh Utsaimin sendiri mengatakan itu bid'ah. Tidak boleh itu karena tidak ada tuntunannya. Dan itu didasarkan pada beberapa hujah. Hujah yang paling kuatnya dulu para sahabat itu mereka umroh tidak dikenal itu. Mereka umroh lagi dan ngambil di Miqat Tan'im. Padahal perjalanan dulu zaman sekarang kan lebih berat. Misalkan dari Madinah ke Mekah lah, itu jarak sekitar 460 kilo. Itu kalau ini onta berapa hari? Kita naik pesawat berapa jam? Cuma 10 sampai 12 jam saja, 10-11 jam. Gampang sekali itu. Mereka itu berhari-hari tapi tidak dikenal, tidak disebut, tidak dinukil dari para sahabat. Mereka umroh lagi lewat Tan'im. Kemudian yang kedua, Miqat Tan'im itu miqat yang dibolehkan bagi siapa yang menyerupai keadaannya Aisyah. Jadi Aisyah itu ikut haji wada bersama Nabi SAW. Kemudian qadarullah beliau kena haid. Usia masih muda kan? Aisyah radhiyallahu anha kan dinikahi umur berapa? 6 tahun, dikumpuli 9 tahun. Jadi itu masih muda itu. Nangis beliau. Ketika keluar haid pertama kali ketika haji itu beliau nangis. Ditanya sama Rasulullah, "Malaki, apa? Kenapa kamu nangis?" Akhirnya Aisyah menjelaskan demikian, Rasulullah menghibur. Itu adalah apa yang sudah Allah fitrahkan pada setiap anak-anak wanita keturunan Bani Adam. Kamu lakukan semua ibadah haji kecuali apa? Tawaf di Ka'bah. Karena tawaf di Ka'bah itu para ulama berdasarkan hadis ini berpendapat tawaf itu mengharuskan suci. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak mengharuskan suci. Tapi yang rajih itu mengharuskan suci. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin di bab-bab yang sudah berlalu. Sehingga kalau ada wanita yang umrah qadarullah ke haid, teman-temannya atau rombongannya pada umrah pada tawaf, dia haid. Boleh dia tawaf? Tidak boleh. Dia nunggu itu sampai suci, kemudian apa? Dia tawaf sendiri atau mungkin bareng sama suaminya ambil kalau sama suaminya tidak bisa ambil di Tan'im ya. Ya sudah dia diantar suaminya atau siapa mahramnya, kemudian dia umrah sendiri. Nah, kalau yang pernah ditanyakan, terus gimana kalau selama di sana haidnya tidak berhenti juga? Repot. Makanya umrah yang paling aman itu langsung saja turun di Jeddah umrah. Karena kalau kita turunnya landingnya di Madinah, nanti ibadah dulu berapa hari, setelah itu haid takutnya tidak keburu waktunya, kan? Sehingga paling amannya untuk wanita itu langsung landing di Mekah. Katakanlah ternyata dia haid, kan masih ada sisa waktu itu, sehingga kemungkinan dia masih bisa dapatkan untuk bisa umrah. Sehingga di luar itu yang tidak memiliki keadaan sebagaimana keadaannya Aisyah, maka tidak tersyariatkan dia umrah lagi. Sehingga masih boleh itu. Kalau misalkan, waduh ini dananya cuma sekali umrah, ya kita masih bisa sisihkan. Nanti kita ambil mikot sendiri, kemudian apa? Kita ihram dari sana, pakai baju ihram dari sana, kemudian kita balik, kita umrah lagi. Cukup ya? Panjang. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta